Shalom anak-anak sekalian, selamat bergabung dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk materi kali ini akan berbicara mengenai peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia. Jadi ini adalah materi sejarah Indonesia kelas 12. Oke, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai materinya, terlebih dahulu kalian perhatikan kompetensi dasarnya. Oke, materi yang akan dibahas dalam video ini berada pada kompetensi dasar 3.8, yaitu mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain Konferensi Asia Afrika atau yang disingkat KAA, yang berikut Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, Organisasi Konferensi Islam atau OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Nah, KD 3.8 ini merupakan ranah pengetahuan atau ranah kognitif, sedangkan untuk ranah keterampilan atau psikomotor itu 4.8 menyajikan hasil telaah tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain Konferensi Asia Afrika sampai pada Jakarta Informal Meeting, serta menyajikan dalam bentuk laporan tertulis. Itu kompetensi dasarnya ya. Oke, tujuan pembelajaran. Jadi setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, Anda diharapkan dapat mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi tentunya dari beberapa topik yang tadi dilihat dalam kompetensi dasar, ada dua yang akan dibahas, yaitu Konferensi Asia Afrika dan juga Misi Garuda. Oke, yang pertama Konferensi Asia Afrika. Jadi kalian lihat di layar itu ada sekitar 5 orang tokoh. Jadi tokoh atau kelima orang tokoh itu yang merupakan pelopor berdirinya Konferensi Asia Afrika. Nah, dari mana saja? Yang pertama itu namanya Ali Sastro Amijoyo. Dia itu adalah wakil dari Indonesia atau pelopor Konferensi Asia Afrika dari Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Ali Bogra. Jadi dia itu merupakan perwakilan dari Pakistan. Yang ketiga adalah Jawaharlal Nehru. Dia itu dari India. Kemudian Sir John Kotelawala itu dari Sri Lanka. Kemudian UNU dari Myanmar atau Burma. Jadi kelima tokoh ini merupakan pelopor berdirinya Konferensi Asia Afrika. Oke, yang pertama Konferensi Asia Afrika. Jadi Konferensi Asia Afrika itu merupakan konferensi tingkat tinggi Asia dan Afrika. Artinya konferensi antar negara-negara Asia dan juga Afrika. Jadi meliputi dua benua Asia dan benua Afrika. Nah, pertemuan tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat itu merupakan momentum lahirnya Konferensi Asia Afrika tersebut, yang mana dipelopori oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Jadi 5 negara itu yang merupakan pelopor berdirinya Konferensi Asia Afrika ya, dengan wakil-wakilnya masing-masing itu, nah ini bisa diperhatikan lagi. Jadi mohon maaf di sini ada salah pengetikan, sebenarnya 18 sampai 24 April bukan 12 ya. Mohon maaf ada salah pengetikan di sini. Nah, latar belakang berdirinya Konferensi Asia Afrika itu ada beberapa.
Yang pertama, perasaan senasib. Jadi perasaan senasib ini dirasakan oleh bangsa-bangsa di Asia Afrika di mana memiliki sejarah yang sama, yakni sama-sama menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua, semakin meningkatnya kesadaran nasional bangsa Asia Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, ini tidak terlepas dengan adanya kebangkitan nasional di Asia Afrika. Nah, contoh kesadaran nasional bangsa-bangsa yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan itu contohnya ada Yaman yang sedang berjuang untuk membebaskan daerahnya Aden dari kekuasaan Inggris. Jadi Aden itu merupakan salah satu bagian dari negara Yaman yang masih dikuasai Inggris. Jadi mereka itu berjuang untuk membebaskan Aden. Kemudian ada rakyat Aljazair, Tunisia, Maroko, Sudan, dan Kongo yang juga sedang berjuang untuk lepas dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Latar belakang yang ketiga yaitu perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II, yang mana setelah Perang Dunia berakhir, maksudnya Perang Dunia II ini berakhir, muncul situasi internasional yang diliputi kecemasan. Karena apa? Karena adanya perlombaan senjata antara blok Barat dan blok Timur. Kemudian yang berikut adalah campur tangan Rusia dan Amerika. Nah, di antara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu. Yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut terlibat dalam masalah tersebut. Antara lain persengketaan antara Republik Rakyat Cina dan Taiwan untuk memperebutkan Pulau Quemoy. Kemudian yang kedua persengketaan antara India dan Pakistan untuk memperebutkan wilayah Kashmir. Yang ketiga sengketa antara Korea Utara dan Korea Selatan akibat atau yang menjadi masalah adalah perbatasan. Yang berikut kepentingan politik Indonesia. Nah, ini dalam rangka untuk menggalang kekuatan negara-negara di Asia Afrika untuk mendukung Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda melalui PBB. Yang terakhir adalah bangsa-bangsa Asia Afrika tidak ingin terlibat perang dingin. Jadi perang dingin ini antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, di sini Pak mau kasih tahu sedikit, di sini sebenarnya bukan Rusia dan Amerika, tetapi lebih kepada Uni Soviet dan Amerika. Baik, tujuan konferensi Asia Afrika itu ada 4. Yang pertama, mengembangkan saling pengertian dan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia Afrika. Yang kedua, meninjau masalah hubungan ekonomi, sosial, dan kebudayaan antar negara peserta. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan khusus seperti kedaulatan nasional, rasionalisme, dan kolonialisme. Yang keempat, saling membantu meningkatkan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Nah, yang berikut hasil konferensi Asia Afrika menghasilkan kerjasama di berbagai bidang. Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi, contohnya atau usaha-usaha yang dilakukan antara lain memajukan atau mengusahakan kemajuan ekonomi, memajukan perdagangan, dan saling memberi bantuan teknik. Kerjasama dalam yang kedua, kerjasama dalam bidang kebudayaan itu seperti mendapatkan pengertian antara bangsa-bangsa Asia Afrika untuk memajukan pendidikan dan pengajaran dengan pertukaran pelajar, pelatih, dan guru. Yang ketiga, menentang adanya imperialisme. Nah, hal ini berangkat dari semua atau bahkan sebagian besar negara-negara di Asia Afrika itu bekas penjajahan atau imperialisme Eropa, sehingga hasil konferensi ini menentang adanya imperialisme.
Yang berikut adalah mengakui hak-hak Arab di Palestina. Yang berikut menuntut kembalinya Irian Barat. Yang berikut menuntut hak wilayah Aden bagi Yaman. Yang berikut mengusahakan perdamaian dunia. Yang berikut lagi menyatakan atau pernyataan mengenai usaha memajukan perdamaian dunia. Nah, untuk poin mengusahakan perdamaian dunia ini ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama, mendesak PBB untuk menerima negara-negara yang telah memenuhi persyaratan seperti Kamboja, Sri Lanka, Jepang, Yordania, Laos, Libya, Nepal, dan Vietnam untuk segera diterima menjadi anggota PBB. Yang kedua, mengusulkan supaya diadakannya pelarangan atas pembuatan, percobaan, dan penggunaan senjata nuklir. Yang ketiga, mengusulkan diadakan kerjasama semua negara di seluruh dunia atas dasar menghormati hak-hak manusia. Nah, anak-anak sekalian perlu ketahui bahwa hasil konferensi Asia Afrika ini sering disebut atau dituang dalam Dasar-Sila Bandung. Isinya ada 10 poin. Nah, 10 poin ini kalian bisa lihat di samping sini ada. Bisa diperhatikan ya. Nah, yang berikut adalah pengaruh konferensi Asia Afrika. Nah, pengaruh yang pertama yaitu berkurangnya ketegangan dan bahaya perpecahan peperangan. Nah, ini contohnya sumber dari persengketaan masalah Taiwan dan Republik Rakyat Cina dengan Amerika Serikat. Yang kedua, perjuangan bangsa Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan semakin meningkat. Nah, hal ini terdampak atau dapat dilihat dari meningkatnya jumlah negara-negara Asia Afrika yang merdeka setelah tahun 1955. Yang ketiga, politik luar negeri bebas aktif mulai diikuti oleh negara lain. Nah, ini diikuti oleh negara-negara lain seperti India, Burma, dan Sri Lanka, dan mulai diikuti oleh negara-negara lain dengan tidak masuk dalam blok barat maupun blok timur. Nah, dari poin yang ketiga ini membangkitkan rasa solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika sehingga mengilhami berdirinya gerakan non-blok. Jadi konferensi Asia Afrika ini sebagai salah satu alasan atau salah satu sebab gerakan non-blok itu berdiri diakibatkan karena beberapa pengaruh atau beberapa hal yang disepakati dalam konferensi Asia Afrika ini. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam konferensi Asia Afrika? Nah, peran pentingnya itu ikut memprakarsarai berdirinya konferensi Asia Afrika. Dengan cara apa? Dengan cara sebagai tempat penyelenggaraan konferensi Pancanegara II yang berlangsung tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 di Bogor. Nah, konferensi ini sebagai pendahuluan dari konferensi Asia Afrika. Kemudian peran yang kedua sebagai tempat penyelenggara konferensi Asia Afrika yang berlangsung tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Nah, dalam konferensi ini ada beberapa tokoh Indonesia yang menduduki peran penting. Di antaranya, yang pertama, ketua konferensi itu dipegang oleh Mr. Alisastro Amijoyo atau diduduki oleh Mr. Alisastro Amijoyo. Nah, untuk ketua komite ekonomi yang menjabat adalah Profesor Insinyur Ruseno. Untuk Sekretaris Jenderal Konferensi itu Ruslan Abdul Ghani, kemudian Ketua Komite Kebudayaan itu dipegang atau dijabat oleh
Master Muhammad Yamin. Oke, yang kedua adalah misi Garuda. Misi untuk menjaga perdamaian dunia. Yang pertama, latar belakang. Nah, misi Garuda ini sebagai bentuk pemenuhan atau sesuai menjalankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk menjalankan apa yang tercantum dalam alinea keempat ini, maka Indonesia mengirim misi ini dalam rangka menjalankan misi pemeliharaan perdamaian dunia. Nah, pasukan-pasukan yang terlibat ini terdiri dari pasukan tentara, kepolisian, dan sipil Indonesia, dikenal dengan nama Kontingen Garuda. Kontingen Garuda ya. Nah, yang kedua daftar misi kontingen Garuda. Jadi, kontingen Garuda yang dikirim untuk dalam rangka menjalankan atau memelihara misi perdamaian dunia itu tercatat ada 30 kali, yaitu dari kontingen Garuda 1 sampai kontingen Garuda ke-30. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa perhatikan satu persatu dari 1 sampai 30. Jadi di situ ada kontingen Garuda 1 dikirim pada 8 Januari 1957 ke mana? Ke Mesir. Begitu seterusnya ke-2 sampai ke-30. Itu jelas bisa diperhatikan. Baik, demikian materi singkat dan juga penjelasan singkat mengenai Konferensi Asia Afrika dan misi Garuda dalam rangka untuk menjaga dan juga memelihara perdamaian dunia dan juga sebagai bentuk kerjasama baik regional maupun internasional. Jadi materi singkat ini semoga dapat kalian pahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.